Menuju akhir tahun ajaran, ada sebuah topik yang kerap muncul di permukaan. Bukan hanya di ruang-ruang guru, tapi juga di ruang-ruang publik. Ya, topik kenaikan kelas jadi bahasan yang menyisakan banyak pertanyaan. Agar tidak berhenti pada potongan-potongan informasi, mari kita pahami kembali secara utuh bagaimana mekanisme kenaikan kelas dirancang sehingga dapat dijalankan sesuai ketentuan. Di tengah berbagai tafsir dan opini yang beredar, satu hal yang perlu ditegaskan, bahwa dalam kebijakannya, satuan pendidikan tetap memegang peran penting. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menetapkan kriteria dan mekanisme kenaikan kelas. Kewenangan ini diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan mekanisme kenaikan kelas dengan melalui panduan yang disusun oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP. Panduan ini menjelaskan bahwa mekanisme kenaikan kelas ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar murid secara menyeluruh selama 1 tahun ajaran. Sekali lagi, selama 1 tahun ajaran. Pertimbangan tersebut mencakup pencapaian kompetensi murid yang meliputi perkembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada semua mata pelajaran, kokurikuler, ekstrakurikuler, serta prestasi lainnya. Tingkat kehadiran menjadi indikator kedisiplinan dan partisipasi murid dalam pembelajaran. Kehadiran yang konsisten menunjukkan komitmen dan tanggung jawab murid terhadap proses belajar. Jumlah ketidakhadiran yang menjadi pertimbangan tidak naik kelas dikembalikan pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria lain sesuai dengan kekhasan satuan pendidikan, karakteristik murid, serta konteks sosial dan kultural di lingkungan sekolah. Fleksibilitas ini memberi ruang bagi satuan pendidikan untuk mengambil keputusan secara bijaksana dan proporsional sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam proses penentuan murid tidak naik kelas, perlu dilakukan musyawarah para pendidik yang mempertimbangkan keseluruhan proses belajar murid serta pendampingan oleh pendidik dari awal tahun ajaran. Keputusan apakah murid dapat melanjutkan ke kelas berikutnya atau perlu mengulang pembelajaran di kelas yang sama memang sepatutnya dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mereka tumbuh secara bertahap, melalui proses dan usaha mereka masing-masing. Maka perkembangannya perlu dilihat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Kenaikan kelas sebaiknya mempertimbangkan proses kemajuan yang telah dicapai murid selama 1 tahun ajaran. Termasuk di dalamnya adalah upaya perbaikan yang dilakukan murid, serta pendampingan yang diberikan oleh pendidik sejak awal dan sepanjang proses pembelajaran. Dengan pendekatan seperti ini, keputusan kenaikan kelas dapat diambil secara lebih adil dan objektif, namun tetap menjaga semangat belajar murid secara utuh. Di kelas saya masih ada beberapa murid yang capaiannya belum terpenuhi sampai akhir tahun. Saya masih bingung. Kalau dinaikkan, takut dibilang melonggarkan standar. Tapi kalau tidak dinaikkan, rasanya berat sekali dampaknya buat anak. Sebagai pendidik, apa yang seharusnya saya lakukan? Baik, mengulang seluruh mata pelajaran selama 1 tahun penuh belum tentu menjadi jawaban. Bisa jadi yang dibutuhkan murid adalah pendekatan belajar yang berbeda dan bantuan yang lebih intensif. Prinsipnya, keputusan apapun harus benar-benar berpihak pada proses tumbuh kembang murid. Walaupun demikian, satuan pendidikan perlu menyiapkan rencana intervensi dan pendampingan yang jelas untuk membantu murid dapat berkembang. Kalau dari sisi kebijakan, sebenarnya dalam hal ini, sejauh apa sih kewenangan sekolah? Kemendikdasmen menegaskan bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan mekanisme dan kriteria kenaikan kelas, tentu dengan tetap berpedoman pada panduan pembelajaran dan asesmen. Idealnya, keputusan kenaikan kelas ini sudah menjadi bagian dari komunikasi yang berkelanjutan antara pendidik, murid, dan orang tua sejak proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, semua pihak memahami situasi yang dihadapi murid, serta alasan di balik setiap pertimbangan setelah dilakukan upaya pendampingan.
Ketika keputusan diambil melalui proses yang terbuka dan bertahap, tinggal kelas bukan lagi kejutan, melainkan hasil dari perjalanan belajar yang telah disepakati bersama. Sehingga tidak ada lagi sistem tinggal kelas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari gunakan kewenangan yang kita miliki dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan setiap keputusan berpihak pada proses belajar murid, menjaga ruang belajar tetap aman, adil, dan bermakna, serta memberi setiap murid kesempatan untuk terus tumbuh secara utuh.